Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di GCA Channel, channelnya penghobi ayam. Mungkin di antara teman-teman penghobi banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya makanan apa sih yang paling bagus untuk ayam rawatan kita? Apakah beras merah ataukah jagung atau malah gabah dari beras putih? Oke, di sini saya akan mengulas dari ketiga makanan tersebut mana yang kiranya lebih bagus. Tapi untuk pertama-tama alangkah baiknya jika kita mengulas kandungan yang terdapat pada masing-masing dari ketiga makanan tersebut agar kita bisa melihat ataupun menilai kira-kira mana kandungannya yang paling bagus, yang baik untuk ayam rawatan. Yang pertama kita lihat dulu kandungan dari jagung. Dalam per 100 gram jagung mengandung 64 kilokalori, untuk lemak 0,5 gram, lemak jenuh 0,1, natrium 213 mg, kalium 164 mg, jumlah karbohidratnya 15 gram. Untuk serat pangan 1,7 gram dan protein 2 gram. Selain itu, jagung juga mengandung vitamin C, zat besi, magnesium, dan juga kalsium. Berikutnya adalah beras merah. Dalam 100 gram beras merah mengandung nutrisi sebagai berikut: kalori sebanyak 130 kilokalori, jumlah lemak 0,3 gram, lemak jenuh 0,1 gram, natrium 1 mg, kalium 35 mg, jumlah karbohidrat 28 gram, dan zat pangan 0,4 gram, sedangkan gula 0,1 gram. Selain itu juga mengandung protein 2,7 gram, serta mengandung zat besi, vitamin B6, magnesium, dan juga kalsium. Berikutnya kandungan nutrisi yang terdapat pada gabah beras putih sebagai berikut. Dalam 100 gram gabah beras putih terkandung 129 kalori, 27,9 gram karbohidrat, 2,66 gram protein, 0,28 gram lemak, 0,4 gram serat, 0,05 gram gula, 365 mg sodium, 35 mg kalium, 0,076 gram lemak jenuh, 0,075 gram lemak tak jenuh ganda, 3 mg kalsium, 0,2 mg zat besi, 13 mg magnesium, 37 mg fosfor, 0,42 mg zinc, 0,4 mg B3, dan folat. Setelah melihat dari data-data tersebut, kesimpulannya jagung lebih unggul dari segi lemak ya, sedangkan kalori dan kalsium lebih unggul di beras merah. Dengan protein yang paling tinggi ada pada gabah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus, semuanya bagus, semuanya kandungannya bermacam-macam. Jadi kalau untuk ayam rawatan itu sebenarnya kita tinggal menyesuaikan dari kebutuhan si ayam aja. Misalkan
ayam kita terlalu ampang atau kurang beban itu, lebih bagusnya diberi makan jagung karena lemaknya paling tinggi di antara 3 makanan tersebut. Sedangkan kalau untuk kalori itu tenaga, dan kalsium itu mengeraskan tulang, juga menguatkan otot kulit. Nah itu sebaiknya pakai beras merah, jadi ototnya akan lebih kencang. Kalau untuk mau menambah massa otot ya tambahkan gabah, itu kan proteinnya paling tinggi kalau melihat data di sini. Jadi gabah itu bagus. Cuma ya itu, kita harus tahu kondisi ayam kita yang mau kita rawat kan. Kalau ayam kita terlalu gemuk ya jangan dikasih full jagung, nanti terlalu berat, jadi kurang bagus. Jadi kalau udah terlalu gemuk, kita pakannya mungkin akan kita campur jagung dengan gabah. Nah itu agar lebih seimbang, lebih ideal. Nah, itu kita setting ya, kalau terlalu gemuk mungkin lebih banyak gabahnya, kalau masih kurang terlalu kurus ya kita tambahi jagungnya, jadi kita tetap harus bisa nyeting. Nah kalau untuk yang kita ambil jalan tengahnya aja lah, kita anggap aja lagi malas nyeting, nah kita kasihkan di beras merah aja karena kandungannya mungkin lebih komplit ya. Anggaplah itu penengahnya itu beras merah gitu. Beras merah kita bikin kencang, untuk beratnya juga yang anggaplah ideal itu pakai beras merah. Tapi kalau untuk saya pribadi dan teman-teman peternak saya itu lebih suka menggunakan jagung dicampur dengan gabah yang gabah beras putih, yaitu perbandingan 50-50 ya, jadi 50-50. Itu untuk ayam yang sudah ideal, seperti itu takaran pakannya. Nah kalau untuk ayam yang kurang berat atau kelebihan berat, tinggal kita setting di jagung dan gabahnya. Nah itu. Tapi kalau yang males nyeting ya pakai beras merah juga sudah bagus sih. Soalnya nanti ayam itu juga bisa menyesuaikan diri terhadap makanannya. Jadi kalau misalkan diberi makan beras merah terus ya akan terbiasa, nanti juga badannya juga akan bagus, menyesuaikan diri. Jadi kalau untuk jagung, misalkan kebanyakan jagung, banyak yang beranggapan kalau jagung itu bisa merusak bulu ayam. Tapi kalau menurut saya tuh enggak juga sih itu. Saya juga sering pakai jagung dicampur gabah, itu juga bulunya bagus-bagus saja, enggak terus pada mudah patah, itu enggak. Kalau mudah patah itu kalau di tempat saya itu biasanya malah lebih pengaruh ke kandang. Itu kalau kandangnya terlalu sempit itu kadang-kadang memang merusak bulu. Terus kalau untuk ayam jenis mangon itu biasanya yang bulunya rawan rusak, rawan patah, itu jenis mangon itu kalau untuk dari teman-teman mungkin banyak dikait-kaitkan karena makan jagung, padahal sebenarnya enggak. Kalau menurut pengalaman saya dan pengamatan saya selama peternak ayam, itu yang bikin bulu ayam mangon atau Birma itu gampang rusak itu lebih karena berat badannya, ya kan, bukan jagungnya tapi berat badannya. Ya memang jagung itu bisa membuat berat badan ayam menjadi gemuk karena memang lemaknya tinggi. Itu karena kalau untuk ayam jenis Birma atau mangon itu kan dia
bermain speed ya, dan suka terbang-terbang ayamnya. Itu kalau terlalu gemuk ya, badannya terlalu besar itu sering terbang-terbang, lompat-lompat dengan cepat. Itu kan beban yang diterima dari bulu sayapnya itu untuk menahan kan juga lebih berat. Itu yang menyebabkan bulunya gampang rusak atau patah. Nah, kalau untuk ayam Bangkok itu saya rasa nggak masalah, karena dia nggak tipikal yang suka terbang-terbang gitu, yang speed kayak gitu. Jadi dia tidak suka melompat terlalu tinggi. Jadi untuk dikasih jagung juga tetap aman aja, nggak merusak. Ya kalau misalkan jenis mangon Birma itu ya mungkin sebaiknya lebih takarannya lebih dibikin banyak gabahnya biar badannya lebih ringan. Jadi untuk bermain cepat ataupun untuk lompat-lompat, untuk terbang-terbang itu beban yang diterima sama bulu sayapnya itu tidak terlalu berat, jadi badannya lebih enteng gitu, sehingga bulunya juga akan lebih awet, lebih bagus gitu. Ya mungkin sekian ulasan dari saya tentang jagung, beras merah, dan gabah. Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman penghobi ayam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.